Hai kalian para Leo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini ya untuk kalian bacaannya. Dan ini adalah dalam rangka Merkuri retrograde yang berlangsung dari tanggal 28 Desember sampai tanggal 26 kalau nggak salah ya. Kenapa jadi lupa? Desember pokoknya sampai 18 Januari. Dan secara berpengaruh di emosional manusia juga, berpengaruh ke komunikasi, ke gadget juga. Dan kalau kalian ingin tahu lebih dalam tentang Merkuri retrograde, bisa di Google atau mungkin suatu hari nanti akan saya buka khusus bukan bacaan ya, jadi penjelasan tentang itu. Sudah pernah sih kayaknya tahun lalu saya buat, tapi ya sebagai gambaran aja, Merkuri retrograde adalah fenomena alam di mana planet Merkurius terlihat seperti terbalik, bukan terbalik, berotasi secara terbalik gitu ya. Biasanya kan rotasinya misalnya ke depan gitu, ini jadi kayak muternya ke belakang. Terlihat seperti, tapi bukan berarti benar-benar kayak gitu gitu. Nah, karena adanya Merkuri retrograde itu, jadi yang masa-masa lalu tuh balik lagi kayak gitu, mengakibatkan juga masalah di komunikasi, salah ngomong, salah bicara, salah kirim email, gadget juga berantakan, something like that ya. Untuk saya sendiri beberapa kali ada aplikasi yang memang seperti error seperti itu di gadget ya. Kemudian komunikasi juga agak nggak nyambung, ada juga yang kayak gitu salah ngomong kayaknya ya. Kayak something like that ya. Kalau emang itu berpengaruh untuk kalian, ya sudahlah, jangan khawatir kalau lagi terlalu sensitif saat-saat ini Leo. Ini memang karena Merkuri retrograde. Kalau enggak apa-apa juga, karena kebanyakan Leo cukup cuek ya ngadapin hal-hal yang kayak gitu gitu ya. Bukan saya bilang kalian nggak sensitif ya my dear. Oke, langsung saya buka jajaran kartu yang pertama. Dua lagi, 7 kok 2. Kenapa si Hermit muncul nih? Hermit kartunya Virgo muncul. Untuk Leo yang dealing dengan Virgo atau ada Virgo di dalam chart hidupnya. Kalau saya terbalik ya. Saya Virgo, ada Leo di dalam chart hidup saya. Nah, kayak gitu. Ini bacaannya mungkin akan relate dengan kalian. Oke, tapi kan ini adalah bacaan secara general. Jadi tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena memang banyak energi yang terbaca di sini. By the way, Baswe, sih kartu kalian juga muncul, The Strength. Ini, sorry, kartunya si Leo. Oke. Ini tadi terbalik ya, sorry. Oke, apalagi Leo. Untuk saya pribadi, kalau karena Leo, Venus saya ada di Leo, jadi memang imbasnya ke hubungan personal gitu. Kalau komunikasi, di komunikasi secara verbal gitu, secara langsung, itu ngaruh kalau buat saya. Nggak tahu buat kalian di Merkuri retrograde ya, tapi karena saya tahu ini lagi ada fenomena kayak gini, ya udah saya bertahan. Terus udah saya tahu, aduh ini Merkuri retrograde, jadi ya udah biarin aja. Oke. So kartu pertama kalian The Hermit. Oke. So masa-masa Merkuri retrograde ini ternyata untuk kalian para Leo adalah masa di mana kalian bertransisi dari saat yang tadinya kalian gak tahu, tiba-tiba kalian jadi tahu gitu. Beberapa hal di hidup kalian yang tadinya kalian tidak mengerti, kalian jadi ngerti gitu. Dan itulah yang menimbulkan emosional di kehidupannya Leo. Ini adalah clarity ya, dan tapi clarity-nya berada di posisi yang positif. Jadi memang itu sebuah clarity atau kepastian atau pencerahan, apapun itu istilahnya, untuk Leo itu menjadi bagian dari hidup Leo yang kayak gitu, relief. Jadi
oh tahu akhirnya seperti ini gitu. Kalau beberapa hal yang kemarin-kemarin di hidup Leo nggak kelihatan dengan jelas, di saat Merkuri retrograde ini menjadi jelas. Tentu saja beberapa hal membuat tidak nyaman hanya karena memang tidak nyaman gitu. Bukan karena si Leonya yang membuat hal itu tidak nyaman, tapi memang karena Leonya akhirnya mendapat sebuah kepastian gitu ya. Dan kepastian itu apakah membuat bahagia atau tidak, it's depend, tergantung dengan apa yang menjadi clarity, apa yang menjadi klarifikasi atau pencerahannya gitu. Tapi yang mau saya bilang di sini ya, my dear Leo, walaupun kenyataan itu mungkin terasa pahit, tapi itu adalah sebuah kenyataan ya. Jadi nggak ada tuh ya yang namanya kenyataan itu berdampak buruk ke kehidupan. Kalau menurut saya sih gitu. Menurut saya bagaimanapun pencerahan itu adalah sebuah pencerahan. Mau itu hasilnya bikin kita sedih atau emosi jiwa, itu tetap sebuah pencerahan. Dan di sini posisinya adalah kalian tahu itu dengan jelas. Jadi itu menurut saya malah sebuah sesuatu yang baik gitu. Kadang-kadang ada orang bilang kejujuran itu atau kebenaran itu menyakitkan, atau kebenaran itu terasa pahit. Iya, in a way kayak gitu ya. Tapi memang nggak selalu seperti itu sih Leo ya. Kadang-kadang memang eh, kenyataan pahit itu bisa saja terjadi, tapi ya udahlah gitu. Kalau kenyataannya kayak gitu diambil aja. Oke, sebagian dari kalian akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kenyataan tersebut. Jadi kayak ya udah, walaupun pahit misalnya, tapi hopefully sih ini yang bagus-bagus ya. Tapi pun misalnya itu kenyataan pahit, tetap itu clarity, tetap itu pencerahan, tetap itu kenyataan. So face it, hadapi, be it, ya udah gitu. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya malah bagus banget. Yang selanjutnya ada Two of Wands. Oke, beberapa hal yang kembali gara-gara si Mercury retrograde ini di dalam kehidupannya Leo, dan itu berupa tadi ya clarity tadi, pencerahan tadi, itu sangat berdampak ke jalan ke depannya, ke masa depannya. Apa yang Leo lihat saat ini justru adalah, oh udah jelas kayak gitu, udah jelas rintangannya, udah jelas apa yang harus dipilih, udah jelas apa yang akan nanti Leo hadapi. Jadi Leo bisa siap-siap kayak gitu. Dan in a way ini kalian seperti berada di atas di sebuah tempat yang tinggi, dan kalian bisa melihat ke bawah dengan jelas apa yang akan kalian hadapi nanti gitu. Cuma ini memang berasal dari masa lalu yang kembali gitu. Ngerti ya? Masa lalu kembali menjadi sebuah clarity, menjadi sebuah pencerahan untuk masa depan. Jadi itulah yang membuat Leo mengerti, oh di depan tuh akan ada seperti itu loh gitu. Apa sih yang ada, mau jelasnya ya. Kalau pilihan hidup kalian sekarang adalah karir, dan kalian tahu karir kalian mau dibawa kemana. Kalau pilihan kalian sekarang adalah cinta, tetap kalian tahu cintanya mau dibawa kemana. Is it true love? Is it false? Apakah itu karmic? Apakah itu soulmate atau apapun? Kalian udah tahu lah ya. Kalian udah tahu, oh memang ujung-ujungnya tuh kayak gitu. Jadi nggak adalah keraguan di dalam diri kalian, atau jadi kalian bimbang mengenai hal tersebut, karena udah jelas. Memang itu kembali dari masa lalu, dibawa dari masa lalu ke masa yang sekarang untuk menuju masa depan gitu. Oke, terus ada The Justice. Di samping klarifikasi tadi, di samping clarity tadi, ada juga hal-hal yang menyeimbangkan hidup kalian justru terjadi di periode Mercury retrograde ini.
Keseimbangan ini sangat perlu karena hidup memang nggak melulu tentang hitam, tentang putih, tapi juga ada warna-warna lain dan itu harus seimbang. Tidak melulu tentang sakit, sedih, tidak melulu tentang senang, tapi semuanya harus seimbang. Dan keseimbangan itu berada di pihaknya Leo pada periode Merkuri retrograde ini. Dan yang terjadi selanjutnya juga adalah clarity mengenai sebuah apa namanya ya, legalitas gitu kali ya. Misalnya penandatanganan kontrak, legalitas bisnis dan lain sebagainya, atau karir dan lain sebagainya lah, pokoknya ada legalitas di situ. Pun kalau itu permasalahannya adalah personal ya, sama ada legalitas. Dan kartu di tengah kalian bagus banget, dan it's you, ini adalah kalian. My dear Leo, kartu Leo kalian ini, kartu Leo kalian, kartu The Strength ini menandakan posisi Leo sekarang adalah kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang memang diperuntukkan untuk kalian. Kalian kuat untuk menghadapinya dan kalian punya keberanian untuk menjalaninya. It's good. Walaupun it's like on and on and on, begitu lagi, ulang lagi, kayak nggak habis-habis ya Leo ya. Tapi tetap the strength ada di diri kalian karena kalian memang Leo banget gitu. Leo si singa ini ya kuat banget, dan seorang Leo itu pantang menyerah, pantang mundur, nggak pernah ngadepin segala sesuatu dengan kecil hati ya. Seorang Leo pasti punya ketegaran. Oke, so di periode Mercury retrograde ini itu yang harus kalian dahulukan, itu yang menjadi ciri kalian dan menjadi kepribadian seorang Leo. The strength ini kekuatan untuk menghadapi apapun, clarity atau apapun kenyataan yang kalian harus hadapi. Oke Leo, sip. Lanjut dengan Five of Pentacles yang terbalik. Beberapa dari kalian, beberapa dari Leo mengalami kehilangan, ditinggalkan atau meninggalkan di masa lalu. Mungkin itulah dampak yang akhirnya muncul di masa sekarang. Dampak dari meninggalkan atau ditinggalkan, kehilangan atau apapun juga. But then kartu ini berada di posisi yang terbalik. Means apapun itu yang pernah terhilang di kalian, itu udah nggak berlaku lagi dan mempengaruhi hidup kalian. Udah kalian lewati masa itu dan kalian bisa meneruskan hidup lagi dengan menyenangkan, lebih menyenangkan gitu ya Leo. Aduh, itu kalau bunyi siapa coba yang WhatsApp saya? Bentar ya. Oh. Ya, my twin flame. Oke, kemudian ada The Temperance. Nah, The Temperance ini memperkuat The Justice yang tadi ya. Beberapa hal memang memerlukan pertimbangan khusus Leo di periode Mercury retrograde ini, pertimbangan kalian untuk sesuatu di masa depan. Ngerti ya? Kalau dilihat The Temperance ini adalah sebelah kaki ada di air, sebelahnya masih di tanah. Itu berarti kalian harus menentukan pilihan atau ada pilihan yang harus diambil oleh seorang Leo. Apakah mau terjun langsung, basah-basah sekalian gitu, atau tarik diri. It's your choice Leo. Itu pilihan yang harus kalian ambil di masa ini terutama karena menyangkut juga emosional. Walaupun seorang Leo tuh nggak segitu emosionalnya kayak zodiak baper lainnya, tapi masih seorang Leo tuh masih bisa menahan diri lah secara emosional gitu ya, karena punya kekuatan tersendiri. But then kalian tetap harus memutuskan apakah mau terjun langsung ke air itu atau tarik diri. Pilihan apapun menurut saya tergantung dengan keadaannya, tergantung dengan mana yang lebih sesuai dengan pilihan kalian. Untuk kalian yang memilih untuk langsung terjun, basah-basah sekalian, bagusnya adalah kalau kalian sudah mengerti ini, kalau sudah lihat readingan ini, kalian siap-siap, kalian tahu apa yang harus dibawa. Mungkin kalau ke air ya bawa pelampung, terus ya pokoknya persiapkan diri untuk begitu. Untuk kalian yang ingin menarik diri dari terjun ke situ tapi tidak jadi,
ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu saatnya kalian untuk mempersiapkan diri untuk hal lain yang mungkin lebih baik yang kalian bisa dapatkan. Cuma ya ini pesan untuk kalian yang memilih untuk tidak terjun ya. Jadi kayak narik. Jadi kalian udah mau memutuskan sesuatu tapi akhirnya kalian cancel. Nah, ini untuk Leo-Leo yang seperti itu, kalian harus tahu di belakang kalian ada banyak peristiwa yang menunggu kalian karena kalian nggak berani terjun. Ya saya pribadi nggak bisa memilihkan untuk kalian karena dua-duanya punya resiko yang sama. Either kalian ambil yang terjun atau kalian hold itu atau tunda itu atau nggak jadi, bahkan itu dua-duanya punya masalah masing-masing dan punya konsekuensi masing-masing. So bukan pilihan saya, it's pilihanmu. Cuma yang memilih untuk nge-hold atau yang menahan atau yang tidak mau melakukan atau yang menunda atau bahkan cancel sama sekali, kalian harus ingat di belakangnya itu ada banyak banget hal yang akan kalian hadapi, and it's huge, it's luar biasa. It's like kalau kata kartunya tuh kayak ledakan gunung berapi yang bikin wuff, gonjang-ganjing deh tuh abu vulkaniknya, kemudian goncangannya itu kalau kalian pilih untuk nge-hold atau nunda apapun yang harus kalian lakukan. Sekali lagi, dua-duanya ada konsekuensinya, dua-duanya ada resikonya. It's your choice, tapi memang ini tentang pilihan. Pilihan kalian para Leo, ya. Apapun itu yang terbaik aja untuk kalian. Nah, ini dia. Ini dia nih, Five of Wands ya, di posisi yang tidak terbalik. Ini pergumulan kalian sendiri di periode ini yang tadi. Apakah memilih untuk terus atau nge-hold, dan ini adalah peperangan di dalam kehidupan kalian, peperangan dengan diri kalian sendiri dan dengan pilihan kalian gitu. Jadi apapun pilihannya tetap ada resikonya ya my dear Leo, so pikirkan baik-baik. Dan diulang aja, mungkin saya pernah ngomong ini bahwa memenangkan peperangan yang paling keren, yang paling oke itu adalah memenangkan pertempuran atau peperangan dengan diri sendiri. Karena itu yang paling sulit. Mungkin kita bisa memenangkan pertempuran dengan orang lain mungkin bisa, tapi untuk dengan diri sendiri mungkin akan sulit ya Leo. Oke. So itu 7 card. Sekarang saya buka kartu yang lain, yaitu kartu ini apa namanya, Oceanic Tarot. Udahlah, kelempar satu tuh. Oke, Oceanic Tarotnya saya buka lagi. Oke, ini 2. Mau berapa dia? Ya, this is for Leo. Ada 1, sebentar saya ambil. Oke, semua fine. More, no more. Oke, no more. Ada imagination, ada Page of Cups. Nah, ada banyak hal yang menuntut kalian di periode ini untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Gitu. Kalau kalian mikir, saya terjun aja deh berenang, itu baik karena kalian punya keterampilan dan lakukan. Kalau kalian ngerasa belum cukup expert untuk berenang dan kalian hold, ya udah nggak apa-apa juga. Intinya ada banyak hal yang menyenangkan yang akan kalian lalui apapun pilihan kalian gitu. Sekali lagi, semua pilihan ada resikonya, but use your imagination sehingga kalian tahu imagination itu yang di sini tuh kayak gini. Kan tadi saya bilang ini berhubungan dengan masa depan ya. Kadang-kadang kita perlu kayak kalau dulu bos saya di EO pernah bilang, you have to use theater of mind. Tadinya saya mikir theater of mind ki opo gitu ya. Jadi kayak kita tahu kita memilih ini pasti untuk satu tujuan ya. Ada satu tujuan yang kita sedang mau capai
gitu. Sesuatu itu ada di depan belum kejadian. Kita bisa use imajinasi kita, yang namanya, kata bos saya itu, bos saya yang dulu ya, bilang theater of mind, itu kita lihat prosesnya. Jadi di kepala kita, di imajinasi kita tuh, kita melihat prosesnya step by step, satu per satu, nanti ujungnya kemana itu bisa ketahuan. Itu yang namanya theater of mind gitu. Jadi imajinasi kalian untuk mencapai sesuatu, dan kalian tahu stepnya bagaimana. Jangan di skip stepnya ya, satu kali pun. Stepnya harus tetap dilalui satu persatu. Itu. Oke, lanjut dengan Ten of Pentacles. Ada luck, ada keberuntungan, tentu saja ada keberuntungan. Dan di periode ini keberuntungan itu kalau saya lihat, walaupun itu Pentacles, tidak berupa materi. Tapi keberuntungan pada saat kalian memilih dan ternyata pilihan kalian benar dan itu didukung oleh semesta, sehingga itu bisa kejadian. Gitu. So, it's not about money, tapi tentang sebuah keberuntungan karena memang kalian sudah memilih yang tepat. Udah memilih yang benar. Untuk siapa? Ya, untuk diri kalian sendiri. Oke, Leo. Kemudian ada understanding, ada King of Cup, ada understanding, ada pengertian, dimana kalian sudah mengerti kalau kalian milih ini, stepnya begini, harus dilalui begini, ujungnya begitu, gitu ya. Begitu juga kalau kalian memilih hal lain lagi, karena kan namanya pilihan tuh bukan cuma satu. Kalau cuma satu tuh berarti nggak ada pilihan gitu. Tapi yang ini yang kalian hadapi kan sebuah pilihan ya. Milih yang ini atau yang itu. Yang tadi di The Temperance, kayak digambarkannya tuh seperti sebelah kaki sudah di air, yang satunya masih di darat gitu. Nah, ini mau terus terjun ke air atau tetap di darat, pilihannya seperti itu. Oke. So, ada understanding, ada pengertian yang akan hadir di hidup kalian, dan kalian bisa memilih hal itu dengan lebih baik gitu. Yang mana yang terbaik untuk hidup kalian. Oke, yang selanjutnya ada prosperity. Oke, ada kemakmuran, tentu saja. Ujung-ujungnya kemakmuran. Berarti dua-dua pilihan bagus, Mbak Lucy. Ya, it's depend, it's tergantung situasi kalian apa. Sekali lagi ini general reading, so I cannot tell you in details apapun itu. Tapi kadang-kadang bisa sih terlihat yang detail. Sebentar saya lihat. What is the prosperity here? Oke. Ini kartu kalian yang selanjutnya tuh The Sun. Ya, The Sun itu merupakan kartu kebahagiaan, di mana semua yang kalian inginkan bisa tercapai. Oke. Secara spesifik di sini saya bisa lihat kalau kalian menyukai tantangan dalam hidup yang berupa kayak perubahan. Ini nggak ada di kartunya ya. Ini yang saya lihat aja outside the box, oke. Untuk kalian para Leo yang menyukai perubahan di hidup dan tidak takut menghadapinya, there is prosperity lies ahead, dan ada happiness atau the sun, oke. So ini sedikit banyak ini spesifik, but I don't know ini nyangkut ke Leo yang mana yang lagi nonton ya. Tapi ada Leo yang suka dengan perubahan yang benar-benar berubah. Arti ya, misalnya perubahan. Contoh doang. Kamu tadinya seorang chef ya kan, terus tiba-tiba kamu ingin melakukan pekerjaan lain selain jadi chef gitu. Itu kan yang perubahan total. So untuk beberapa Leo yang memang punya totalitas dan punya keberanian untuk berubah total, merubah seluruh kehidupan kalian, apapun itu, misalnya percintaan pun atau misalnya karir pun, then prosperity lies ahead, and then this happiness jadi ujungnya gitu. So apapun pilihan kalian, saya doakan yang terbaik saja untuk kalian para Leo ya. Oke, so ini sudah selesai untuk kartu tarotnya. Yang sekarang saya persilahkan kalian menanyakan satu hal dan akan saya jawab dengan yes or no. Yes or no. Oops. Wow. Nggak salah kan yang saya bilang tadi. Yes jawabannya, dan ini adalah kartu The Words. Jadi nggak salah kalau saya out of pembacaan tarot ini saya bilang yang tadi. Ya, karena memang semesta mendukung kalian. Semesta berada di pihaknya Leo. Justru pada saat ini, justru pada saat Merkuri retrograde ini.
Jadi nggak nyangkut ke emosi aja, tapi juga ada keberuntungan di pihaknya Leo. Oke? Congratulations Leo. Wow, I'm happy for you. Karena saya ada Leonya juga, so I'm happy for me too. Oke, so selanjutnya pesan dari Archangel aja ya. Pesan Archangel untuk kalian. Remember who you are. Ingat siapa diri kalian. Oke? Archangel Michael, this is my Archangel ya. You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Kalian adalah, ingatlah kalau kalian itu punya kekuatan untuk menjadikan hidup kalian jauh lebih baik ya. Remember who you are. Ingatlah bahwa kalian dicintai oleh Sang Pencipta. Dan ya, kalian diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang harus kalian hadapi dalam kehidupan ini. Oke? So that's good ya. The word bilang tadi semesta mendukung. Oke, mestakum. Semesta mendukung. Udah lama saya nggak dengar mestakum. Dulu sering banget orang bilang mestakum. Semesta mendukung. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card. Your commitment is being tested. Oke, komitmen kalian yang dites saat ini. Ya, komitmen untuk menjalani prosesnya sih. Dan komitmen untuk memilih. Harus ada yang dipilih ya. Nggak bisa di tengah-tengah doang ya, Leo ya. Harus ada yang dipilih. Oke, sekian saja bacaannya untuk kalian para Leo dimanapun kalian berada. Saya harap yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.